Perkenalkan, nama saya Odorikus Randabule, NIM 2210110951. Di sini saya berperan sebagai Arya dan Elsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM 2210110946. Di sini saya memerankan sebagai Budi. Perkenalkan, nama saya Maisa Juniki, NIM saya 2210110940. Saya berperan sebagai Cinta. Perkenalkan, nama saya Benedictus Nispendian, NIM 2210110920. Saya berperan sebagai Dika. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan melakukan diskusi penting mengenai mata kuliah komunikasi bisnis. Dan sekarang marilah kita melakukan perkenalan singkat. Dan saya, Arya, sangat tertarik dengan topik ini. Halo, saya Budi. Saya juga merasa sangat antusias dalam berbicara pengalaman kami di materi ini. Halo, saya Cinta. Saya berharap kita bisa memiliki produktif yang diskusi yang sangat bagus hari ini. Halo, saya Dika. Komunikasi bisnis merupakan aspek penting dalam dunia bisnis. Jadi saya sangat menantikan diskusi ini. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Budi, bagaimana pendapatmu mengenai materi kuliah komunikasi bisnis yang kita pelajari selama ini? Materi kuliah ini sangat bermanfaat. Saya merasa kita telah mempelajari berbagai konsep penting, seperti komunikasi internal dan eksternal, yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Cinta, apa yang menurutmu yang paling menarik dari mata kuliah ini dan mengapa? Yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana kita memahami perilaku komunikasi dan konten bisnis, dan bagaimana kita mempengaruhi keberhasilan organisasi. Dika, bagaimana komunikasi bisnis dapat membantu karakter kita dalam masa depan? Komunikasi bisnis yang efektif akan membantu kita menjalin hubungan yang kuat dengan kolega, atasan, dan klien, yang sangat penting dalam memajukan karir kita. 3. Elsa, bisakah kamu berbagi pengalaman pribadi dalam menghadapi tantangan komunikasi bisnis di dunia nyata? Action. Tentu, salah satu tantangan yang saya hadapi adalah berkomunikasi dengan rekan tim yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pekerjaan. Kuliah ini membantu saya untuk lebih mengatasi perbedaan tersebut. Budi, apa kesan positif yang kamu dapatkan dan mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis ini? Kesannya sangat positif. Saya merasa lebih percaya diri dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi bisnis. Saya juga lebih peka terhadap nuansa dalam komunikasi. Cinta, bagaimana menurutmu kita dapat memanfaatkan jaringan dan kontak yang kita bangun selama mata kuliah ini dalam karir kita? Jaringan dan kontak yang kita bangun selama kuliah ini sangat berharga. Kita bisa memanfaatkan dengan menjalani hubungan yang saling mendukung di masa depan. Dika, apakah tugas proyek tentang dalam mata kuliah ini sangat membantu dalam pemahamanmu? Ya, salah satu proyek yang sangat membantu adalah proyek analisis komunikasi internal dalam sebuah perusahaan. Itu membantu saya memahami bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Elsa, saya pikir memperluas pemahaman kita melalui literatur atau kursus tambahan bisa menjadi ide yang baik, terutama jika kita ingin lebih mendalam pada topik tertentu dalam komunikasi bisnis. Saya pikir memperluas pemahaman kita melalui literatur atau kursus tambahan bisa menjadi ide yang baik, terutama jika kita ingin lebih mendalam pada topik tertentu dalam komunikasi bisnis. Budi, apakah ada penekanan pada etika dalam komunikasi bisnis selama kuliah ini? Apakah ini relevan dalam dunia nyata? Etika dalam komunikasi bisnis adalah salah satu aspek yang penting, dan kita telah mendiskusikannya dalam mata kuliah. Mematuhi etika komunikasi bisnis sangat relevan dan sangat penting dalam dunia nyata untuk membangun reputasi yang baik. Cinta, bagaimana mata kuliah ini telah mempengaruhi cara kita berkomunikasi dalam situasi bisnis dan pekerjaan sehari-hari? Dika, bagaimana kita memanfaatkan teknologi seperti media sosial dalam koneksi bisnis
apakah ini cukup dibahas dalam mata kuliah ini? Teknologi termasuk sosial media memainkan peran penting dalam komunikasi bisnis saat ini. Di mata kuliah ini kita akan membahas sebagian besar konsep ini, tetapi kita juga memperdalam pemahaman kita dalam eksplorasi sendiri dan mempelajari tren terbaru. 3. Bagaimana menurutmu komunikasi bisnis dapat mempengaruhi reputasi perusahaan atau individu dalam dunia bisnis? Komunikasi bisnis yang buruk dapat merusak reputasi perusahaan atau individu. Sebaiknya komunikasi yang efektif dan etis dapat memperkuat reputasi dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. 3. Bagaimana kita dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi bisnis kita setelah kuliah ini berakhir? Setelah kuliah ini berakhir, kita dapat terus mengembangkan kemampuan komunikasi bisnis dengan mengendalikan peluang untuk berlatih, mengikuti seminar atau workshop terkait dengan membawa materi tersebut dalam bidang ini. 3. Akhir kata, apakah kalian memiliki rekomendasi untuk mahasiswa lain yang akan mengikuti kuliah komunikasi bisnis ini? Saya akan merekomendasikan kepada mahasiswa lain untuk aktif beraktivasi dalam diskusi kelas, berlatih komunikasi dalam konteks bisnis dan nyata, dan selalu mencari kesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi bisnis mereka di luar kelas. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Diskusi ini sangat bermanfaat dan saya berharap kita semua dapat mengaplikasikan pengetahuan ini di dalam karir kita nanti. Semoga kita terus berkembang dalam komunikasi bisnis kita dan berhasil mencapai tujuan karir kita. Jangan ragu untuk berbagi ide atau pertanyaan tambahan melalui grup dan chat kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada dosen kita yang telah memberikan pelajaran yang bermanfaat dalam mata kuliah ini. Sampai bertemu lagi teman-teman. Semoga kita sukses dalam perjalanan komunikasi bisnis kita. Terima kasih.